Halo semua, di video kali ini kita akan coba untuk menampilkan data dari usernya. Nah, hasil akhirnya nanti itu kita akan buat seperti ini. Jadi kita akan menampilkan data dari usernya langsung berdasarkan relasi menggunakan populate, baik dari tampil semua pertanyaan maupun detail dari pertanyaannya. Nah, kita langsung coba eksekusi saja. Kita lanjutkan dari aplikasi kita yang kemarin. Pertama kita masuk ke controllernya langsung, yaitu question controller. Di question controllernya kita tampilkan dulu di fungsi question all atau tampil semua pertanyaannya. Di sini kita coba masukkan populate-nya setelah find. Sini kita titik populate. Nah, kemudian nama kolom populate-nya yang menjadi relasi antar tabelnya itu user ID yang ini. Jadi di sini kita arahkan ke kolomnya yaitu user ID dan koma. Di sini yang kita select apa saja yang kita tampilkan. Nah, kita ingin tampilkan semua dokumennya kecuali field password. Jadi kita minus password. Jadi kita perlu tampilkan untuk password dari usernya. Kita save dan sekalian kita copy juga yang ini masuk ke detail dari pertanyaan di bawah, yaitu detail question. Kita tambahkan ke sini seperti ini. Nah, sebelum kita testing, kita jalankan aplikasi kita di terminal seperti biasa, npm run dev. Oke, aplikasinya sudah jalan dan database-nya juga sudah connect. Coba testing di Postman, kita langsung send. Nah, di sini dia akan tampilkan nilai dari usernya berdasarkan relasinya yang kita buat di model. Nah, ini name, namanya, kemudian emailnya, dan juga role-nya. Nah, di sini untuk passwordnya kita tidak tampilkan karena tadi kita kasih minus dan agak lumayan kurang baik kalau kita masukkan passwordnya di relasinya langsung. Itu akan rusak yang namanya privasi dari pengguna yang membuat pertanyaan. Nah, di sini kita sudah buat untuk relasi di question all. Kita coba testing. Kemudian detail question, kita coba ambil ID-nya yang ini, copy, kemudian kita paste ke URL-nya, send. Nah, di sini juga sudah tampil relasinya dari user ID. Nah, setelah ini kita coba buat juga ya untuk relasi untuk ngecek history dari pertanyaan yang dibuat oleh user tersebut. Kita gunakan di metode getUser yang ini, yaitu kita ambil nilai dari usernya berdasarkan token yang kita dapatkan. Kita coba send, di sini bakal error. Oh, enggak ya, karena kayaknya saya sudah lakukan login, tapi kalau teman-teman belum ada cookiesnya, silakan lakukan login. Di sini saya login pakai user @mail.com. Setelah kita tampilkannya, kita ingin tampilkan di sini list dari questionnya atau list dari question yang dibuat oleh user tersebut untuk nanti bisa ditampilkan di halaman dashboard untuk list dari history questionnya. Nah, ini kita bisa masuk ke dalam codingan lagi. Karena berhubungan dengan model user, berarti kita masuk ke modelnya. Di model user, kita buat yang namanya virtual. Kita ambil semua datanya berdasarkan relasi. Sini koma, kurung awal, kemudian to JSON, titik 2, kita menjalankan virtualnya, kita buat dia jadi true. Dan juga mungkin kita masukkan to object, to JSON, titik 2, to JSON, to object, ada nggak ya? Ya, to object, virtuals, titik 2, true. Nah, ini untuk mengaktifkan fungsi virtualnya. Kemudian kita jalankan virtualnya di bawah berdasarkan user schema titik virtuals. Nah, di sini nama filenya apa yang kita ingin masukkan. Jadi name dari filenya. Name dari filenya yaitu kita buat saja namanya list question. Kemudian koma. Kita di sini buat kurung awal untuk opsi-opsinya apa saja. Nah, pertama mungkin referensinya kemana.
Nah, referensinya kita arahkan dia ke model question. Nah, ini berdasarkan nama modelnya yang ada di sini. Ini saya buka dulu question. Nah, kita ambil berdasarkan nama model yang ada di sini. Yang ini. Nah, ini questionnya. Kemudian option yang kedua yaitu local field kita. Nah, local field kita itu berdasarkan kolom ID. Dan foreign key-nya, foreign key field yang ada di question namanya apa? Kita cek lagi di model question. Namanya itu user ID. Berarti di sini kita masukkan namanya user ID. Dan kita gunakan just one false. Supaya dia tidak tampilkan satu dokumen saja, tapi dia tampilkan banyak dokumen atau lebih dari satu dokumen. Nah, ini kita coba jalankan populate-nya ke dalam out controller, yaitu fungsi get user yang ini. Nah, ini kita bisa tampilkan setelah select passwordnya, kita titik populate. Nah, berdasarkan nama populate-nya tadi yaitu list question. Seperti ini. Nah, ini kita coba testing di Postman berhasil atau tidak. Send. Nah, di sini dia akan tampilkan list question dari user email atau user@mail.com dengan name dari usernya itu user. Nah, ini question yang dia buat yaitu pertanyaan tentang JavaScript ke-6, pertanyaan tentang JavaScript ke-7, dan juga pertanyaan tentang JavaScript ke-8. Nah, ini kalau kita masukkan pakai user yang lain, contoh kita lakukan login pakai user Reski. Kita masuk ke endpoint loginnya, emailnya Reski, passwordnya 1-8, kita send. Nah, berhasil. Kemudian kita cek ya di get usernya lagi, kita send. Nah, di sini dia akan menampilkan pertanyaan yang dibuat oleh user Reski atau list question yang sudah dia buat. Ini apa itu lorem ipsum, kemudian tes pertanyaan, pertanyaan tentang JavaScript 1, dan lain-lain. Ini mungkin sedikit tentang relasi menggunakan populate dan juga virtual di dalam Mungus. Di video berikutnya kita akan coba melakukan layouting di bagian front end-nya sebelum kita masuk ke implementasi fitur filter yang sudah kita buat di sini. Jadi like video kalau kalian suka, dislike saya kalau tidak. Jangan lupa subscribe. See you next video. Have a nice day and bye.